Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afi Adani dengan NIM 212111255 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkuliahan fikih siasah pada pertemuan yang keempat. Yaitu tentang pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pendekatan kajian fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni pendekatan normatif, sosiohistoris, serta filosofis. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini merupakan pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Namun, tidak bisa disangka lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teknologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendasarkannya dalam bingkai fikih atau juga teknologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua yaitu pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris ini berarti menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologi dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari sisi aspek sosial, atau bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, intuisi, dan lainnya, dan juga kesejarahan atau peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yang tentunya saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dari setiap formasi politik Islam. Materi yang kedua yaitu tentang perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama yaitu periode klasik. Perkembangan fikih siasah pada periode ini baru dimulai pada masa Daulah Bani Abbasiyah oleh Ibnu Abi Robi dalam kitabnya Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, atau pedoman bagi para raja dalam menjalankan pemerintahan, yang dibuat untuk Khalifah Al-Mutasyim atau 833 sampai 842 Masehi. Ibnu Abi Robi mendukung sistem monarki dan menguji Mutasyim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. Menurutnya, monarki di bawah pimpinan seorang raja sebagai penguasa tunggal adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, karena dengan banyaknya kepala politik akan kacau dan sukar membina persatuan. Yang kedua, periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibnu Taimiyah atau 1263 sampai 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah membolehkan adanya 2 pemerintahan dalam satu masa dan menolak syarat suku Quraisy sebagai kepala negara. Pemikir siasah Sunni lainnya adalah Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya Al-Muqaddimah bahwa hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara adalah bersifat kondisional, karena suku mana saja yang bisa memegang posisi kepala pemerintahan Islam selama ia mempunyai kemampuan dan kecakapan. Pandangan ilmu Khaldun itu
muncul mengingat kondisi politik umat Islam di Spanyol yang dalam keadaan lemah dan terpecah. Yang ketiga, periode kontemporer. Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Pemikir muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka, ada yang anti terhadap budaya dan faham sekulerisme, dan ada yang mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak cocok dengan nilai ajaran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dalam saya memaparkan materi ini ataupun salah dalam saya mengucapkan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.